Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akmal Prakusya dengan NIM D1210069. Video kali ini yaitu berupa penjelasan serta hasil dari dokumentasi saya saat kerja praktek. Pada kerja praktek saya kali ini, saya berlokasi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yaitu proyek pembangunan gedung laboratorium kewirausahaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penjelasan saya selanjutnya yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu kolom, yang kedua balok, lalu yang ketiga plat lantai. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya saya menjelaskan APD yang digunakan pada saat di lingkungan proyek. Yang pertama yaitu menggunakan helm proyek, berfungsi sebagai perlindungan kepala, melindungi pekerja dari risiko benturan. Helm di sini juga menjadi identifikasi pekerja, yaitu dilihat dari warna helmnya. Yang kedua yaitu kami menggunakan rompi proyek, berfungsi sebagai visibilitas tinggi dengan warna mencolok dan reflektif, meningkatkan keselamatan dengan memastikan pekerja terlihat jelas. Lalu identifikasi peran, memperhatikan tanda atau warna tertentu untuk membedakan divisi pekerjaan. Lalu yang ketiga kami menggunakan safety shoes. Safety shoes di sini digunakan sebagai perlindungan kaki, melindungi dari risiko benda tajam. Semua alat pelindung ini adalah bagian dari standar keselamatan yang wajib digunakan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja di proyek konstruksi. Untuk materi yang pertama yaitu kolom. Kolom adalah salah satu elemen struktur dalam konstruksi bangunan yang memiliki peran penting dalam mendukung beban vertikal dan mendistribusikannya ke pondasi. Tugas utama kolom adalah mendukung beban gravitasi serta kekuatan lateral agar bangunan tetap stabil. Fungsi kolom secara umum meliputi menopang beban vertikal, distribusi beban ke pondasi, memberikan stabilitas struktural, serta mencegah deformasi struktur. Langkah pembuatan kolom yang pertama yaitu perencanaan, yaitu menentukan dimensi kolom, jumlah dan jenis tulangan. Lalu pemasangan tulangan. Pemasangan tulangan baja besi beton di dalam bekesting sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Selanjutnya pengecoran beton. Setelah tulangan terpasang dengan baik, beton sudah dicampur sesuai komposisi, dicor ke dalam bekesting hingga penuh. Setelah pengecoran yaitu pembongkaran serta perawatan. Setelah beton mengeras, bekesting dapat dibongkar dan kolom setelah itu dilakukan perawatan atau curing selama beberapa hari untuk memastikan beton mengeras dengan baik dan mencapai kekuatan yang diperlukan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu balok. Balok adalah elemen struktur horizontal yang digunakan untuk menyalurkan beban dari bagian atas ke kolom atau elemen struktural lainnya yang dapat mendistribusikan beban tersebut ke pondasi. Fungsi balok dalam sebuah bangunan menopang beban horizontal, menyalurkan beban ke kolom, menjaga kestabilan bangunan, serta mencegah deformasi atau kerusakan struktur. Selanjutnya yaitu langkah pembuatan balok. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu menentukan ukuran dan dimensi balok berdasarkan beban yang akan diterima. Lalu pemasangan tulangan. Pemasangan tulangan baja dilakukan di dalam bekesting sesuai dengan desain. Selanjutnya yaitu pengecoran beton. Setelah pemasangan tulangan selesai, beton yang telah dicampur sesuai dengan komposisi yang ditentukan dicor ke dalam bekesting untuk membentuk balok. Setelah itu pembongkaran bekesting. Untuk balok di sini pembongkaran bekesting dilakukan bersamaan dengan plat lantai. Setelah beton mengeras, bekesting dibongkar dan balok siap digunakan untuk mendukung elemen struktural lainnya. Materi selanjutnya yaitu plat lantai. Plat lantai adalah elemen struktur horizontal yang digunakan untuk membentuk permukaan lantai pada bangunan. Plat ini berfungsi untuk menopang beban vertikal dan mendistribusikan beban tersebut ke balok atau kolom di bawahnya. Fungsi plat lantai sendiri yaitu menopang beban vertikal, menyediakan ruang untuk aktivitas sebagai pemisah antar lantai, serta distribusi beban. Langkah pembuatan plat lantai.
Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini dimulai dengan analisis beban yang akan diterima dan pemilihan ketebalan. Selanjutnya yaitu pemasangan tulangan, dilakukan sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya yaitu pengecoran beton yang telah dicampur dengan komposisi yang tepat, kemudian dicor ke dalam bagesting hingga membentuk plat lantai. Selanjutnya yaitu pembongkaran bagesting plat lantai bersamaan dengan balok. Setelah beton mengeras mencapai kekuatan yang diinginkan, bagesting dapat dibongkar. Lalu dilakukan perawatan beton, yaitu dilakukan curing untuk memastikan kekuatan dan ketahanan plat lantai yang optimal. Sekian video penjelasan dari kerja praktik saya. Mangan kopat jangane santen, menawi lepat nyuwun ngapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.